Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya akhi fillah walillah Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Kenapa? Ganti ini. Segenap panitia penyelenggara dan takmir masjid yang saya hormati, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun wa a'udzu billah an takuna fikum aw tudrikuhunna." Bagaimana jika terjadi 5 hal pada kalian semuanya? Dan aku memohon kepada Allah, Allah melindungi kalian daripada 5 hal ini, supaya tidak terjadi atau kalian menemui masanya, zamannya. Nabi khawatir terhadap 5 hal ini terjadi pada umatnya. Yang pertama, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qad ya'malu biha fihim alaniyatan illa dhahara fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim. Yang pertama, tidaklah menjadi lumrah, nampak, menjadi umum perzinaan pada satu masyarakat. Mereka melakukannya dengan terang-terangan, pelacur tidak merasa itu adalah aib, bahkan kalau perlu dilindungi dan ada yang membekengi, kecuali akan muncul pada manusia di zaman itu ta'un, penyakit yang mengakibatkan banyak kematian, dan juga penyakit-penyakit yang belum terjadi pada pendahulu mereka. Saya ulangi lagi ya, ini hadis ini. Hadis riwayat Baihaqi. Tidaklah menjadi umum perzinaan pada satu kaum, mereka melakukan dengan serta-merta, terang-terangan, bahkan permainan perzinaan itu divideokan, bebas tayangan, siapapun bisa menonton walaupun anak belum balik, kecuali akan muncul ada di situ ta'un, penyakit yang banyak mengakibatkan kematian dan macam-macam penyakit yang belum terjadi pada masa lalunya. Merasa enggak itu terjadi? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kepingin diangkat ini penyakit, berantas perzinaan,
Jangan teori maskernya dibagi tapi zinanya tetap. Mau vaksin, mau vaksun, mau vaksan, tapi kalau zinanya tetap, penyakitnya bisa tetap, saudara. Yang kedua, wa ma mana'a qaumun az-zakata illa muni'al qatru minas sama' illa muni'u al-qatra minas sama' walaula al-bahaim lam yumtaru. Kalau orang-orang yang kaya itu tidak menyerahkan zakat, tidak mengeluarkan zakat, maka Allah akan mencegah turun hujan kepada mereka. Turunnya hujan hanya karena Allah rahmat kepada binatang, karena manusia lebih ganas daripada singa dan serigala, saudara. Mereka tidak peduli lagi dengan orang-orang miskin, mereka tidak peduli lagi dengan fuqara, mereka tidak peduli lagi dengan anak yatim, padahal mereka punya hak dalam harta mereka daripada zakat. Akan terjadi kemarau panjang, tidak beraturan lagi, saudara, musim, sehingga para petani kebingungan kapan dia harus menanam, kapan dia harus menggarap sawahnya. Rahmat Allah itu adalah bergantung rahmat manusia di antara mereka. Karena itu Nabi menyatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang berhati rahmat akan dirahmati Allah yang Rahman. Rahmati manusia yang ada di bumi, maka yang di langit akan rahmat kepada Anda. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak mempunyai rahmat tidak berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketidakpedulian walaupun dengan keluarga, walaupun saudara, itulah yang menyebabkan rahmat tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jadilah orang yang saling peduli. Anda lihat itu, gelandangan-gelandangan, tahukah Anda mereka muslim, saudara Anda? Ini yang ada di sini nih sekarang. Cobalah misalnya setiap Jumat buat 2 bungkus makanan. Cari itu orang-orang gelandangan, kasih dia makanan. Anda tidak bisa memberi setiap hari, 1 minggu sekali, biar bisa merasakan empal, biar bisa merasakan ayam. Kadang-kadang dia harus menahan lapar karena nggak ada makanan, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Pedulilah dengan sesama saudara Anda muslim, biar rahmat Allah turun kepada kita, saudara. Yang ketiga, wa ma bakhasa qaumun fil mikyali wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mauna wa jawri sultan alaihim. Tidak ada pedagang-pedagang yang dia tadi itu pandai mencuri timbangan dan takaran, bahkan mencuri dengan pena duit negara banyak. Itu yang terjadi mulai atas sampai RT dan RW misalnya. Kecuali
akan mendapatkan 3. Pertama, akan dijadikan dia menjadi gagal keberuntungan, sinin, paceklik kalau orang sekarang. Paceklik itu nggak harus tunggu nggak hujan lama, saudara. Gagal panen. Laisatis sanatu. Hadis riwayat Muslim. Laisatis sanatu bi an la tumtaru bal tumtaru wa tumtaru walakin lam tumbitul ardu syai'a. Bukan paceklik itu enggak ada hujan. Hujan turun, tapi bumi tidak mengeluarkan hasil. Gagal panen. Gagal panen itu bisa disebabkan pertama, besok mau dipanen, turun hujan, hancur. Kenapa? Banjir. Atau didahului tikus. Atau beli pupuk mahal, panen murah, padinya murah, bawangnya murah, rugi, saudara, gagal panen. Kenapa? Anda tidak jujur dalam jual belinya, suka nyuri timbangan. Banyak yang melakukan korupsi dengan pena, dengan timbangan, dengan yang lainnya juga. Ini yang pertama. Yang kedua, wasyiddatil maunah, biaya yang betul-betul mepet. Aneh sekali kita ini hidup ada di negeri yang begitu subur. Untuk makan sulit. Aneh sekali kita hidup ada di bumi yang cukup 2 meter, 3 meter keluar sumber. Tapi untuk minum air bersih harus beli. Kenapa? Kejujuran dan amanat dalam bermuamalah tidak kita laksanakan, saudara. Yang ketiga, kalau sudah tidak ada kejujuran dalam perdagangan, pandai untuk berkhianat, maka mereka akan diadab dengan kekejaman pemimpin atau pejabat, saudara. Mereka akan semena-mena. Mereka akan bisa menyiksa. Yang ketiga, ini hadis Nabi, saya hanya menerjemah riwayat Baihaqi. Yang keempat, wa ma hakama umara'uhum wala hakama umara'uhum bighairi ma anzalallah illa sullita alaihim aduwuhum wastafgadu ba'da ma fi aidihim. Tidak ada seorang pemimpin, umara, pejabat yang mereka tidak menghukum dengan yang diturunkan oleh Allah, dengan hukum Allah, kecuali musuh mereka akan menguasai dan akan merampas harta mereka. Ini yang serakah-serakah ini semakin kebingungan, semakin mepet. Kenapa? Ternyata musuh mereka yang menguasai. Apa salahnya? Salahnya satu, kamu tidak mengindahkan hukum Allah. Kita diperintahkan untuk berhati-hati dengan orang Yahudi misalnya. Dirangkul sama orang Arab. Sekarang mereka menguasai. Kalah semuanya. Nggak berdaya semuanya. Ente juga begitu.
jadikanlah keputusan Allah adalah keputusan yang absolut, yang tidak bisa dirubah dengan keputusan manapun, saudara. Maka Anda akan berjaya pada setiap zaman dan di semua tempat. Yang kelima, wa ma'attalu kitab Allah wa sunnata rasulihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidak ada orang yang mengabaikan Al-Quran. Tidak ada satu kaum yang mereka mengabaikan Al-Quran dan sunnahnya Nabi. Ajaran Allah, ajaran Nabi nggak diperdulikan. Jangan bawa agama kemana-mana ya. Agama nggak boleh dibawa. Ini ajaran Allah, ini ajaran Nabi. Tidak ada mereka mengabaikan ajaran Allah dan ajaran Nabi, kecuali Allah jadikan kehancuran di antara mereka sendiri. Akhirnya hanya karena berbeda organisasi musuhan. Akhirnya hanya karena berbeda suku musuhan. Akhirnya hanya karena berbeda pendapat musuhan. Lupa dengan musuh, musuh jadi kawan, kawan jadi lawan, saudara. Itulah yang terjadi. Karena itu Nabi berlundung, mudah-mudahan nggak terjadi 5 ini pada kalian, atau kalian tidak menemui zaman yang terjadi 5 ini. Ya kita temui itu semuanya di zaman kita sekarang, saudara. Ini adalah membuktikan bahwa Nabi kita itu adalah benar dalam segala yang ia kabarkan, karena beliau tidak mengarang-arang dalam pembicaraannya, tapi tidak berbicara kecuali karena perintah Tuhannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang yang beriman pada setiap perubahan dalam kehidupan, kita orang beriman alhamdulillah, pada setiap perubahan dalam kehidupan dia harus mengambil ibrah dan fikrah. Karena dia yakin tidaklah Allah menjadikan itu kecuali untuk kebaikan yang Allah berikan kepada orang beriman. Kenapa terjadi penyakit corona? Kenapa terjadi kerusuhan? Kenapa terjadi permusuhan? Kenapa terjadi krisis? Kenapa? Itu adalah satu teguran daripada Allah untuk kita sadar dan kembali kepadanya. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Benar-benar aku akan jadikan mereka merasa azab yang kecil, bukan azab yang besar. Bukan Allah hancurkan Anda seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud atau yang lainnya. Azab yang kecil ini, saudara, bukan azab yang besar, untuk supaya mereka kembali kepada ajaran Allah. Karena Allah itu maha cemburu. Kapan Anda sudah lebih cinta kepada ajaran Allah, pasti Anda ditegur oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak sadar, mungkin itu adalah satu malapetaka nantinya, saudara. Karena itu orang beriman harus sadar dengan teguran ini semuanya. Musibah yang menimpa kepada muslim, kepada mukmin, bukan untuk mencelakakannya. Bisa pertama teguran untuk supaya dia berubah menjadi baik. Yang kedua, bisa juga sabab untuk mengangkat darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, karena dia akan menerima dengan sabar, saudara. Orang yang beriman
dia akan yakin apa yang terjadi itu adalah karena ketentuan Tuhan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan apa yang terjadi pada kami itu karena sudah memang ditentukan oleh Allah. Anda berusahalah. Kalau Anda diberi sehat, berusahalah untuk menjaga kesehatan. Anda boleh pakai masker, Anda boleh ke dokter, Anda boleh melakukan itu semuanya. Tapi tahukah Anda, dokternya juga bisa kena COVID, saudara. Bukan hanya yang ada di jalan, saudara, yang di istana pun bisa jika kena COVID, saudara. Itu adalah satu bukti musibah itu akan datang sesuai dengan yang Allah tentukan. Tapi bukan berarti Anda menjadi penantang musibah. Mana COVID-nya? Biar ke ana. Jangan Anda sombong. Allah benci dengan orang yang sombong. Berusaha, tapi tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi orang sombong, dan jangan kamu tadi itu meyakini masker adalah penyelamat, dokter adalah penyelamat, tapi Allah yang menyelamatkan Anda. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Karena itu hubungan dengan Tuhan harus lebih ditingkatkan ada di zaman sekarang untuk bisa kita selamat, saudara. Sholat berjamaahnya, sholat jum'ahnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, iktikafnya, zikirnya, tingkatkan dan tingkatkan. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Rabbul Alamin. Naam. Ketika manusia bisa mengambil ibrah dan fikrah, menambil pelajaran, selalu membuat koreksi diri setiap saatnya dalam setiap kejadian, maka di situ dia akan semakin mengenal dengan Tuhannya, dan dia akan meningkat kekurangannya menjadi kesempurnaan nantinya. Tadi juga saya ceritakan ada di Lesti Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, salah seorang murid Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, yang ilmunya luar biasa, yang akhlaknya luar biasa, yang ibadah yang luar biasa, yang wilayahnya luar biasa, kewaliannya luar biasa, sehingga dijuluki Allamatud Dunya. Aneh, Habib yang begitu akhlaknya, ilmunya, kok ditangkap, diperlakukan dengan siksaan, di penjara, saudara. Orang-orang semuanya mencaci pemerintahan saat itu. Tapi model Habib ini setelah lepas dalam beberapa hari atau minggu, Habib menyatakan, yang salah bukan dia, yang salah aku, kata dia. Habib, kata dia yang menangkap, dia yang masukkan Anda penjara, apa salah Anda? Iya, aku yang salah, kata. Kenapa? Karena aku punya pelayan yang selalu khidmat kepada aku, belum aku tanyakan sudah sholat apa enggak selama dia bekerja di sini. Hada kulluhu waqa' fiyya bisabab taqsirina fi haqqi rabbina. Ini semuanya terjadi padaku karena sebab kesembronoanku terhadap hak Tuhanku. Koreksi diri kita masing-masing. Suami pernah tanya pada istrinya, gimana sholatnya tadi, sendiri atau berjamaah? Sama anaknya masing-masing pernah tanya. Atasan kepada bawahan pernah tanya sholatnya. Bos kepada pegawainya. Nggak ada yang peduli, saudara, dengan itu semuanya. Begitulah orang mukmin, setiap mendapatkan musibah harus koreksi. Kenapa begini? Koreksi dan koreksi. Kalau tidak, Anda menjadi orang yang sombong nantinya, merasa sempurna, entar lagi jadi Tuhan nanti.
Lihat bagaimana orang yang dekat kepada Allah, dia akan menyadari itu kekurangan dirinya dan akhirnya berubah, saudara. Kejadian yang ada sekarang ini adalah untuk koreksi bersama. Rakyat koreksi, pejabat koreksi, DPR koreksi, presiden koreksi, kemudian TNI koreksi, Polri koreksi, ulama koreksi, koreksi. Ayo kita berubah semuanya, kembali kepada titik jalan yang diridhoi oleh Allah. Selesai ini negeri, selesai. Tapi ketika semuanya merasa benar, akhirnya semuanya akan menjadi bengis, saudara. Bukankah ada sila persatuan ada di Pancasila? Kenapa tidak ingat dengan sila itu? Karena itu, ayo kita harus sadar, koreksi masing-masing. Saya Taufik As-Segaf yang ada di sini. Kalau imam saya miring, saya nggak akan tahu, Pak, kecuali Anda negor, Bib, imamnya miring. Ketika saya ditegur imam saya miring, cukup sebenarnya saya betulkan imam saya. Terima kasih. Kenapa? Anda tujuannya bukan mencemarkan saya, tapi Anda tujuannya untuk menyempurnakan saya. Hebat jadinya. Tapi ketika saya menjawab, nggak usah ikut campur urusan saya, ini serban saya sendiri, akhirnya saya tidak berubah, tambah aib jadinya. Begitulah kita satu sama lain, ayo saling menegur. Habib, matanya kotor, mata saya sendiri. Kan cukup sebenarnya Anda hargai. Terima kasih ya. Bersih jadinya langsung. Enak jadinya. Nah, sehingga kita bukan menjadi tontonan musuh-musuh kita. Kenapa? Kita menjadi orang yang bersatu setiap saatnya, saudara. Nah, kembali kepada hadis 5 hal tadi itu. Berarti apa yang harus kita sikapi? Pertama, ayo kita jaga negeri ini daripada perzinaan. Kita harus sama-sama bersatu untuk memberantas perzinaan. Tuh kasihan anak-anak kecil-kecil yang ikut bergabung dalam pang-pang itu. Ngajinya enggak, ngaji enggak, belajar enggak. Masih belasan tahun menjadi pecandu miras. Kemudian mereka tadi itu seks bebas. Kasihan mereka, saudara kita, saudara. Ayo kita pikir bersama, gimana caranya mereka mengentas. Ini kalau enggak akan menjadi orang-orang kriminal masa depan. Kasihan. Kita bukan membenci, ayo kita atasi bersama. Ini yang pertama. Yang kedua, kejujuran. Jangan adalah yang ngendet. Jujur dalam berdagang, jujur dalam Anda menjalankan jabatan, jujur sebagai takmir masjid, jujur sebagai ulama, jujur. Jangan kemunafikan yang semakin ditebar ada di mana-mana. Hati-hati. Kadang-kadang pemuji-pemuji itu adalah bayaran. Orang-orang muji-muji buat syair lagi untuk Habib Taufik, bayar. Besok buat lagi. Hati-hati, justru yang jujur sama kita. Habib, tadi pidatonya nggak enak, Habib. Kenapa? Lemes suaranya.
Itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia adalah mengingatkan kekurangan saya, sehingga saya tidak akan mengulangi kekurangan itu. Hebat jadinya. Orang kalau memuji, dipuji, senang dengan pujian padahal nggak ada pada dirinya, itu adalah dia dihina, nggak sadar. Ada datang kepada saya, Habib, Masya Allah, Habib ini luar biasa, kentutnya wangi. Ya anak tempeling ente. Bohong jelas ente. Ada orang nggak bener dipuji-puji, bangga, seneng, hebat dia. Loh, ini orang nggak sadar ini kalau dia itu dilecehkan. Hati-hati. Yang ketiga, ayo kita masyarakatkan saling peduli satu sama lain, saling rahmat, saling membantu, saling memperhatikan. Sian tuh banyak yang menahan lapar sekarang. Sian tuh orang sakit mau berobat ke rumah sakit takut COVID, mau berobat ke puskesmas nggak punya duit. Ayo kita pikir gimana mereka tadi itu bisa menjadi orang yang bisa kita tangani. Rahmat di antara kita harus kita tanamkan. Anak-anak kita ajari. Ada orang yang nggak punya, dikasih kena biar berkah gitu. Jangan nanti kita sembunyi bilang bapak nggak ada. Anaknya udah diajari bohong. Yang berikutnya, pejabat, bantu umat Islam untuk bisa menjalankan ajaran Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Nggak usah memaksa yang lainnya, umat Islam aja lah. Kan haknya kita kalau kita mengamalkan ajaran Al-Quran dan sunnahnya Nabi dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan dilarang-larang, jangan dihalangi. Segede apapun undang-undang yang Anda buat, tetap hukum Allah tidak akan bisa diganti, saudara. Bantu kami untuk bisa melaksanakan ajaran Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Jangan dihalangi kami menjadi umat Islam yang mengerjakan dan mengamalkan isi Al-Quran dan hadits Rasulullah. Yang lainnya bisa biar diamalkan sendiri dengan caranya. Yang Kristen, yang Katolik, yang Konghucu, yang Buddha, yang Hindu, ngamalkan dengan ajaran masing-masing. Kita ngamalkan ajaran kita. Yang berikutnya, yuk kita semuanya jadi bersatu. Caranya bersatu, kembalikan kepada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semenjak tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, udahlah, itu berarti majalul istihad. Itu adalah istihad masing-masing. Kalau ada yang menyatakan khamr itu adalah tidak haram, baru kita sepakat. Kita harus jawab bersama-sama. Kalau ada yang menyatakan zina itu tidak haram, baru kita sepakat. Tapi kalau memang belum ada larangan dari Al-Quran dan hadis, berarti ijtihad masing-masing. Yang mau mengamalkan asal tidak bertentangan boleh, yang tidak mengamalkan juga boleh. Selesai. Pengajian kok ruwet itu dok. Capek akhirnya umat Islam. Sampai kapan kunut dak mari-mari pembahasan ini? Sampai kapan tahlil nggak selesai-selesai pembahasannya? Sampai kapan hol manakib nggak selesai-selesai pembahasannya? Akhirnya semua memaksakan dalil. Dalilnya dipokso.
yang mengharamkan mokso dalil ini, yang menghalalkan mokso dalil ini. Apa-apaan? Karena itu ayo kita menjadi orang yang sadar. Di zaman ini kita harus kembali lagi menjadi orang yang bersatu untuk Allah dan untuk Rasulullah. Siap bersatu untuk Allah dan Rasulnya? Pulang nanti kita terapkan ajaran Islam di rumah tangga kita. Siap apa enggak? Keluarga kita dudukkan. Ayo kita sholat berjamaah setiap saatnya. Mohon kepada Allah untuk keselamatan umat Islam. Ini yang hadir, kalau yang hadir ini 2000, kalau per orang bisa mengajak 10, berarti 20.000 orang yang mohon kepada Allah dan sholat berjamaah, saudara. Hebat. Ayo kita menjadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Siap menghidupkan sunnah Nabi? Baca Quran kita terapkan di rumah tangga kita. Anak-anak kita pedulikan itu semuanya. Yang punya toko, yang punya pabrik, yang punya usaha, ini grup orang melarat atau ada juga pengusaha di sini? Yang punya pengusaha, pegawai-pegawainya, dudukkan semuanya. Mulai sekarang sholat berjamaah. Yang enggak sholat berjamaah, saya kasih teguran pertama, kedua, kalau tidak saya pecat. Anda menyelamatkan banyak orang ini sekarang ini. Anda menyelamatkan banyak orang sekarang ini. Biar senang Nabi Muhammad. Biar senang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pun ini sudah terlalu malam. Saya paham sampean menunggu kapan selesai Habib Taufik. Sebelum saya diturunkan, saya harus berhenti daripada ucapan ini. Sudah makan apa belum? Apalagi belum makan, saya takut dimakan sama sampean. Mudah-mudahan insya Allah majelis ini berkah. Mudah-mudahan insya Allah Anda semuanya menjadi pembela Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya, habaib, kiai semuanya, khususnya Habib Muhammad bin Anis bin Syahab diberikan panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin, dan mudah-mudahan kita menjadi tetap bersaudara, bersatu. Negeri ini mudah-mudahan insya Allah dijaga oleh Allah daripada segala perusak. Mugi ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala pengadu domba. Negeri ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala kesesatan. Negeri ini dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala kekufuran. Negeri ini mudah-mudahan negeri yang diridhai oleh Allah, negeri yang dirahmati oleh Allah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Saya tuntun untuk membaca kalimatut tauhid, baca dengan ikhlas ya. Baca dengan ikhlas. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو
في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا وعافنا المسلمين وارحمنا والطف بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أهلك أعداء الدين. اللهم شدد شملهم فرق جمعهم خرب ديارهم قلل عددهم واجعلهم في الغابرين الخاسرين الهالكين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.